Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dani. Nah, jadi sobat, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi menurut pengalaman kita dan yang kita lakukan. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi tentang membudidayakan cabai. Nah, jadi sobat, di saat kita membudidayakan cabai, tentu saja tidak terlepas yang namanya modal. Nah, jadi modal ini sangat penting untuk kita membudidayakan cabai, mulai dari pemupukan, penyemprotan, dan sebahagian lain. Nah, jadi sobat, di saat kita mungkin keterbatasan ekonomi, di saat kita membudidayakan cabai, jangan membuat terhalang sehingga kita tidak bisa membudidayakan cabai. Nah, jadi sobat, selama kita masih ada kebun, tanah, nah tidak ada salahnya jika kita mencoba membudidayakan cabai tanpa modal, seperti halnya saya. Nah, di sini saya membudidayakan cabai bisa dikatakan tidak ada modal. Nah, dan hasilnya seperti yang sobat lihat di sini. Nah, jadi di sini bibit pun saya yaitu mengambil dari buah. Nah, dari buah langsung sehingga kita jadikan bibit. Nah, setelah kita menyaring ataupun seleksi bibit yang depan untuk kita jadikan bibit. Nah, tentu saja hal itu kita ambil dari buah yang benar-benar matang, yang benar-benar sudah memerah, dan batang yang sudah agak lama. Nah, di sini cabai yang sobat lihat ini tanpa saya melakukan penyemprotan dan pemupukan, dan hasilnya seperti yang sobat lihat di sini. Nah, di sini bisa kita katakan lumayan bagus dan keriting pun jarang. Nah, seperti halnya ini, jika kita lihat daunnya yang sangat rimbun dan masih segar. Yang terpenting adalah yaitu usaha. Jangan jadikan keterbatasan ekonomi sehingga terhalang untuk kita bertani. Jadi sobat, kemarin saya membersihkan lahan, cuma saya menyemprot, yaitu menyemprot rumput. Tentu saja ini kita membelikan maupun Roundup atau sejenisnya. Nah, jika mungkin kita tidak membersihkan ataupun tidak mencangkul, yaitu dengan kita melakukan penyemprotan. Nah, di sini pun jika kita tidak melakukan penyemprotan rumput, kita bisa mencangkul, membersihkan. Tentu saja ini akan menghabiskan tenaga yang lebih banyak. Nah, jadi adapun bibit yang saya gunakan adalah bibit dari buah yang saya ambil, yang saya lihat yang sudah matang, dan pohon pun yang sudah agak menua. Nah, setelah kita mengambil buah, yaitu kita semai, dan setelah besar yaitu kita memindahkan ke tempat yang telah kita sediakan, yang telah kita bersihkan. Nah, di sini pun saya mengandalkan adalah air hujan. Nah, pas kemarin waktu saya nanam, mungkin kondisi agak kemarau, saya hanya menyiram setelah saya memindahkan daripada tempat semai. Ada beberapa hari saya menyiram, kadang pagi, kadang sore. Karena tentu saja masa itu adalah sangat membutuhkan air, karena yaitu di saat kita memindahkan dari tempat semai ke tempat yang lain, tentu saja akan memerlukan waktu pemulihan untuk cabai. Yang seperti itu yang sangat kita perhatikan, yaitu memberikan air yang cukup. Nah, di saat sesudah masa pemulihan, disitulah kita mengandalkan adalah air hujan. Nah,
Adapun pemupukan di sini sama sekali saya tidak melakukan pemupukan ataupun pupuk kandang, saya tidak memberikan ataupun tidak menaruh pada tanaman cabai, apalagi pupuk-pupuk kimia. Begitu pula dengan penyemprotan, saya pun tidak menyemprot, tidak menggunakan insektisida maupun lainnya. Di sini alami, yaitu kita menanam dan mengandalkan air hujan. Waktu pertama kita memindahkan, disitulah kita menyiram dengan air yang cukup. Seperti yang sobat lihat di sini, jika kita lihat batang pun, karena ini adalah bibit cabai yang batangnya yang tidak terlalu panjang. Jadi misalnya kita membersihkan rumput, ini bisa kita taruh di bawah cabai supaya di saat terkena sinar matahari tidak langsung ke tanah, sehingga tanah pun tidak terlalu gersang ataupun tidak terlalu keras. Di saat ini pun membusuk, nantinya ini bisa jadikan sebagai pupuk organik, sehingga membuat tanah pun menjadi gembur. Jadi rumput-rumput yang kita bersihkan di lahan ini bisa kita jadikan ataupun bisa kita manfaatkan, yaitu untuk kebutuhan cabai tanpa memberikan pupuk. Apalagi kita memberikan pupuk, ini tentu saja akan lebih bagus. Begitu pula dengan penyemprotan, tentu saja akan terhindar daripada hama. Jadi sobat, begitulah kita membudidayakan cabai tanpa modal. Tentu saja ini memerlukan adalah tenaga doang. Kita mengambil bibit dari buah, kita tidak melakukan penyemprotan, begitu pula tidak melakukan pemupukan. Jadi jangan jadikan keterbatasan ekonomi sehingga terhalang kita untuk bertani. Selagi ada niat, insya Allah pasti ada jalan. Yang penting usaha. Seperti sobat lihat di sini, buah pun alhamdulillah kita lihat sangat banyak. Di ini pun cabai yang kondisi yang tidak terlalu tinggi. Bisa sobat lihat batangnya agak pendek, dan jika kita lihat buah pun sangat lebat. Di sini pun rumput yang saya bersihkan saya taruh di sekelilingi batang cabai. Ini efeknya sangat bagus untuk tanah, sehingga di saat busuk tanah akan menjadi gembur, sehingga akar pun akan mudah berkembang, sehingga nutrisi pun akan tercukupi. Jadi sobat, begitulah pengalaman kita membudidayakan cabai tanpa modal. Modal kita hanya melakukan adalah penyemprotan rumput. Misalnya kita membersihkan lahan. Andaikan kita tidak menyemprot, kita bisa membersihkan lahan, tentu saja ini akan lebih menguras tenaga kita untuk membersihkan lahan. Andaikan tidak kita menyemprot, tentu saja ini tidak memerlukan modal sama sekali. Yang intinya untuk pemupukan dan penyemprotan insektisida ini sama sekali kita tidak memerlukan adapun tidak menggunakan. Begitu pula dengan bibit, kita hanya mengambil bibit dari batang yang sudah agak tua, yang sudah lama, dan buah pun yang benar-benar matang di atas pohon. Nantinya diseleksikan kembali, kita masukkan ke dalam air. Bibitnya yang tenggelam itulah yang bagus yang bisa kita ambil. Kemungkinan itu sangat banyak tumbuh, sedangkan yang tidak tenggelam kemungkinan adalah bibit-bibit yang kosong, sehingga sebahagian kebanyakan tidak tumbuh. Ini adalah cabai yang batangnya agak tinggi. Seperti sobat lihat di sini, daun pun sangat rimbun,
Nah, daun pun sangat-sangat segar. Nah, jadi sobat, begitulah pengalaman kita berbagi. Semoga ini kiranya bermanfaat kepada sobat. Sekali lagi, jangan putus asa. Jangan jadikan keterbatasan ekonomi sehingga terhalang keinginan kita untuk bertani. Selagi ada kebun kosong, jadi manfaatkanlah sebisanya. Jadi sobat, hanya ini yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat untuk saya sendiri dan semoga bermanfaat buat saudara. Mungkin hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.